Ibu jamaah salat subuh Musala Alamin, Bapak dan Ibu warga CKP dan sekitarnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan yang pertama bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Kemudian kita bisa dilangkahkan dengan langkah kita untuk menghadiri majelismu pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat pengikutnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Pagi ini insya Allah akan menyampaikan dengan tema mengapa membaca Al-Quran terasa berat. Dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian atas kehadirannya. Semoga apa yang akan disampaikan nanti akan menambah pengetahuan kita, dapat kita amalkan dan dapat menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada ibu yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Semoga menjadi amal kebaikan. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu kami berserah kepada Bapak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yaliqu bi jalalihi al-karim wa 'azimi sultanihi. Hamdan yaliqu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, di pagi hari ini bulan yang suci, di tempat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita melaksanakan satu aktivitas yang mulia, salat berjamaah, salat subuh. Kemudian juga aktivitas hadir di taman-taman surga, majlisul iman, majlis yang akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang singkat ini bersama-sama kita untuk saling mengingatkan dan memotivasi diri, terkhusus kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, untuk benar-benar menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan persaingan. Kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara yang kita punya dan sesuai kemampuan kita masing-masing. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim menyebutkan satu-satunya nama bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah bulan Ramadan. Ada 12 bulan Hijriyah, tidak ada satu nama bulan yang disebutkan secara tegas, namanya Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Itu tidak ada yang disebutkan nama bulannya kecuali bulan Ramadan. Yaitu pada firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan Ramadan ini dengan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itulah bulan Ramadan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Bagi seorang muslim yang mungkin punya sifat kritis atau sering atau jeli, teliti, maka dia mungkin sempat bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara bulan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an? Padahal amalan yang terberat di bulan Ramadan adalah puasa. Bahkan Allah wajibkan bagi yang tidak punya uzur syar'i untuk berpuasa. Tapi Quran
Tidak sampai diwajibkan oleh Allah. Quran ini diberikan kita kebebasan. Tidak dosa orang yang tidak baca Quran di bulan Ramadan, cuman rugi. Tidak ada orang yang mau rugi. Ya. Tapi secara hukum puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak punya uzur syar'i. Nah, kenapa digandingkan bulan Ramadan itu dengan turunnya Al-Qur'an? Kata para ulama rahimahullah, itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa modal yang pertama bagi seorang muslim saat bertemu dengan bulan Ramadan bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Di saat kita bisa baca Quran atau punya hafalan Quran beberapa surah, apalagi sampai berjuz-juz, apalagi sampai khatam 30 juz, maka itu modal utama untuk bersaing. Jadi berlomba-lomba memperbanyak amalan qiraatul Quran. Dia berlomba-lomba untuk memperbanyak pahala membaca Al-Quran. Kenapa bukan puasa disebutkan oleh Allah? Itulah bulan Ramadan yang di dalamnya Allah mewajibkan ibadah puasa. Karena tidak semua orang muslim saat tiba bulan Ramadan bisa dapat pahala puasa. Tidak semuanya. Perempuan yang nifas haram berpuasa di bulan Ramadan. Perempuan yang haid juga sama. Haram berpuasa di bulan Ramadan sampai haidnya selesai. Saat dia tidak puasa, dapat pahala tidak? Tidak mungkin dapat pahala sholat. Pahala puasa. Orang yang sakit dikasih uzur untuk tidak puasa. Saat dia tidak puasa, maka dia tidak dapat pahala puasa. Orang musafir pun sama. Dikasih keringanan uzur untuk tidak berpuasa saat dia safar. Saat dia berbuka puasa di waktu safar, maka dia kehilangan pahala puasa. Jadi ada beberapa kelompok kaum muslimin itu dikasih keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Bahkan sebagian ada yang diharamkan, yaitu kaum wanita yang haid sama nifas. Jadi garis besarnya bahwa kenapa bukan puasa yang disebutkan oleh Allah digandingkan dengan bulan Ramadan? Karena tidak semua kaum muslimin bisa mendapatkan pahala puasa. Seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian kenapa tidak disandingkan dengan sedekah? Bukankah sedekah itu amalan saleh? Amalan yang banyak dianjurkan oleh agama. Iya, amalan saleh. Tapi tidak semua orang beriman di bulan Ramadan punya uang, punya harta untuk sedekah. Di antara bentuk rahmat dan keadilan Allah kepada hambanya, setiap ada musim di mana dilipat gandakan sebuah amalan, maka Allah menjadikan amalan di antara amalan terbesar, yaitu amalan di mana seluruh orang beriman bisa melaksanakannya tanpa terkecuali. Bisa melaksanakannya tanpa terkecuali. Salah satunya saat tiba bulan Ramadan, di antara amalan yang mulia yang di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada seluruh orang beriman tanpa terkecuali, yaitu baca Quran. Ada orang beriman diharamkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Enggak ada. Orang yang musafir tetap suruh baca Quran. Orang yang sakit, ada orang sakit tidak boleh baca Quran di bulan Ramadan? Enggak ada. Ada satu penyakit yang disebutkan oleh dokter tidak boleh baca Quran supaya cepat sembuh? Enggak ada juga. Bahkan berapa banyak penyakit itu divonis tidak ada obatnya bisa disembuhkan dengan Quran. Jadi tidak ada penyakit yang dimana penyakit itu akan menghalangi seseorang untuk baca Quran. Kemudian orang yang haid, apakah dia diharamkan baca Quran? Yang rajih, yang kuat, karena di sini ada khilaf, itu boleh. Perempuan yang haid, perempuan nifas baca Quran. Cuman dia tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Membaca boleh dengan hafalan dia baca. Jadi kesimpulannya, tidak ada orang beriman saat masuk bulan Ramadan kemudian tidak bisa membaca Quran atau tidak mendapatkan pahala baca Quran. Itu tidak ada. Tidak ada. Sampai Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Muzammil itu menjelaskan keumuman alasan seorang itu tidak beramal
itu diringkas oleh Allah ada 3. Ada 3. Secara garis besar, orang tidak mau beramal atau malas-malasan beramal itu ada 3 poin. Menjadi penyebab utama, nanti cabang-cabangnya tidak keluar dari 3 poin ini. Semua 3 poin ini ditolak oleh Allah dalam bab membaca Quran. 3 alasan ini tidak diterima oleh Allah untuk dijadikan alasan tidak mau baca Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Alima an sayakunu minkum marda." Allah tahu nanti ada di antara kalian itu yang sakit. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Kemudian Allah mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi. Dan Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi kalau sudah terjadi seperti apa jadinya. Dan Allah mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi andaikan terjadi seperti apa jadinya. Itu semuanya Allah tahu. Maka Allah mengabarkan, "Alima an sayakunu minkum marda." Allah tahu nanti di antara kalian ada orang yang sakit. Kemudian, apakah orang yang sakit dibolehkan atau diterima uzurnya untuk tidak baca Quran? Kata Allah, "Faqra'u ma tayassara." Sampai orang sakit, itu disebutkan oleh Allah sakit. Sakit apa? Tidak disebutkan sakit. Yang penting ada di antara kalian nanti yang sakit. Mulai dari sakit yang teringan sampai yang terberat. Kata Allah, tidak boleh jadi penghalang untuk tidak baca Quran. Faqra'u ma tayassara min. Yang sakit berusaha membaca sebisanya. Jangan sampai ditinggalkan secara total. Tidak diterima alasan. Meninggalkan membaca Quran tidak diterima. Sakit apapun. Secara medis juga tidak ada. Nggak ada penyakit di mana dokter mengatakan kalau kau baca Quran nanti sakitnya tambah. Itu tidak ada. Bahkan tidak berani dokter. Kalaupun mungkin ada, jangankan Quran. Sampai membaca kitab para ulama. Itu dulu ada seorang ulama ketika sakit didatangkan seorang tabib. Tabib itu mengatakan, saya harus banyak istirahat dulu. Kenapa? Karena sakitnya ini berat. Jadi nggak usah baca kitab dulu, supaya nanti sakitnya cepat sembuh. Nanti kalau sering baca kitab, nanti tambah sakit. Kata Syekh ini, kata Imam ini, justru saya, bukankah katanya kalau hati itu tenang, penyakit kita semakin cepat sembuh? Ya itu benar katanya. Saya kalau tidak baca kitab, hati saya tidak tenang. Kalau saya baca kitab, tenang hati saya. Akhirnya dokternya apa? Ngalah. Ya udah, saya kalah. Itu baca kitab ulama, bukan wahyu. Apalagi baca Quran. Jadi orang yang mengatakan, maaf saya tidak bisa baca Quran di bulan Ramadan, sakit. Apa penyakit kamu? Coba Pak, ada tidak penyakit yang membuat kita tidak bisa baca Quran? Ada. Penyakit malas. Itu bisa dijadikan alasan untuk saya. Itu malah ditolak mentah-mentah. Gara-gara malas. Malas harus diperangi. Itu yang pertama. Alasan orang itu tidak mau beramal, sakit. Ada yang sakit inilah, sakit itu. Kata Allah, kalau untuk Quran jangan. Tidak diterima sama Allah. Kamu harus baca. Kenapa? Karena Allah tahu tidak ada penyakit yang bisa menghalangi seorang baca Quran, itu tidak ada. Makanya ditolak oleh Allah alasannya. Yang kedua, Allah sebutkan. Kalau ini banyak, ya, juga ditolak sama Allah. Wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Allah tahu di antara kalian nanti ada yang sibuk bertebaran di permukaan bumi cari rezeki. Ya, bekerja. Ada yang sibuk kantor, ada yang sibuk kerja, nguli dan lain sebagainya. Apakah mereka ini saat mengatakan, maaf saya tidak bisa baca Quran di bulan Ramadan karena sibuk kantor, sibuk ini, sibuk itu? Kata Allah, tidak diterima alasan. Jadi kata Allah itu, kalau bahasa kita, tidak ada pekerjaan, aktivitas apapun yang bisa menghalangi seorang baca Quran, itu tidak ada, kecuali tidur. Kalau tidur tidak bisa baca Quran. Dan itu bukan pekerjaan. Sebutkan ada aktivitas, pekerjaan menghalangi kita baca Quran? Enggak ada. Kita kerja pakai apa?
Pakai anggota tubuh ini. Baca Quran pakai apa? Pakai bibir. Kecuali kerjanya makan. Tidak mungkin bisa baca Quran sambil makan. Tidak bisa. Dan itu bukan pekerjaan. Ada orang sampai makan berjam-jam. Mati. Ada orang makan sampai berjam-jam. Kalau kerja iya. Nah yang digunakan kerja itu apa? Ya kalau tangan, pikiran. Kita sambil ngaji, sambil baca Quran. Bisa. Maka Allah mengatakan mereka yang beralasan sibuk ke sana kemari cari nafkah, cari rezeki, kerja kantor, kata Allah faqra'u ma tayassara. Tidak diterima alasanmu tidak punya pahala baca Quran, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Dan keumuman orang seperti itu. Maaf saya tidak bisa baca Quran. Kurang waktunya. Kenapa? Berangkat kantor dari jam sekian, pulang malam, kemudian macet dan lain sebagainya. Kapan saya mau baca Quran? Nanti akan kita bahas kesalahpahaman memahami hadis Nabi sehingga berat baca Quran. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan. Jadi juga biasanya yang alasan ketiga ini masuk di dalamnya para DKM, panitia, para dai yang mereka beralasan sibuk ngurus masjid, sibuk mempersiapkan iftar, sibuk mempersiapkan buka takjil sehingga tidak ada waktu untuk baca Quran. Tapi kan itu amalan soleh bagus. Sibuk mendidik anak-anak, sibuk mengajar, bagus. Sehingga tidak punya waktu untuk baca Quran. Kata Allah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian lagi ada nanti orang yang sibuk perang. Itu ada aktivitas lebih mulia daripada perang. Tidak ada. Di dalam perang itu ada istirahat enggak? Tidak bisa istirahat. Gimana kita istirahat? Musuh di depan. Kita istirahat, tidak serius perang, ya ditebas leher kita. Orang yang perang saja kata Allah, faqra'u ma tayassara min. Tidak diterima alasannya mengatakan saya sibuk perang ya Allah, tidak ada waktu baca Quran. Kata Allah, faqra'u ma tayassara min. Baca sebisanya. Jadi Allah tidak terima. Tidak ada orang sibuk perang kemudian tidak ada waktu baca Quran. Itu orang sibuk perang. Apalagi sekedar jadi DKM, panitia, ya. Dan biasanya itu sibuk panitia. Ya, ngurus ini, ngurus itu, ngurus iftar, ngurus sahur, ngurus buka, sehingga tidak ada waktu untuk baca Quran. Alasannya panitia. Merasa dirinya, insya Allah lah pasti juga dapat ini, dapat pahala. Kan kita sibuk capek ngurus orang yang berpuasa, ngurus orang yang baca Quran. Iya benar, kamu dapat pahala, tapi tercela di hadapan Allah. Kalau sampai itu dijadikan alasan kemudian kita tidak punya pahala baca Quran. Nah, tiga-tiga ini kata para ulama rahimahullah, umumnya alasan seorang tidak keluar dari tiga poin ini. Satu sakit, dua sibuk kerja, tiga sibuk beraktivitas yang sifatnya agama. Dan semuanya ditolak oleh Allah untuk dijadikan alasan tidak bisa baca Quran. Jadi di dalam agama tidak ada aktivitas keagamaan yang dimana seseorang itu tidak bisa baca Quran atau tidak punya waktu baca Quran, tidak ada. Makanya benar Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Itulah bulan Ramadan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Memberikan makna atau menginformasikan kepada kita kaum muslimin bahwa saat kamu masuk bulan Ramadan kemudian kamu bisa baca Quran, maka itu sudah modal kamu bisa bersaing, berlomba-lomba. Ini bulan, Pak. Ini bulan perlombaan. Ya. Bukan bulan bersantai-santai. Jangan kita ini berjalan seperti pengantin baru mau diantar ke pelaminan. Jalannya pelan. Jalan cepat. Kata Allah, fafirru ilallah. Lari. Ya. Karena orang balapan. Orang balapan kalau tidak lari, ya ketinggalan. Orang sudah sampai tujuan, dia masih di tengah jalan. Santai jalannya. Wal'iyadzubillah. Maka kita kalau bisa jauh sebelum masuk bulan Ramadan, kita yang bagus bacaan Qurannya, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum bagus bacaan Qurannya, diperbagus, jangan malas belajar tahsin. Belajar tahsin itu memperbaiki bacaan Quran. Itu modal utama kita masuk bulan Ramadan. Jadi bukan dengan duit. Bukan uang modal masuk bulan Ramadan, bukan uang. Uang itu tidak semua orang punya duit. Ada orang yang pas-pasan hidupnya. Mau buat iftar aja sudah bersyukur kalau ada.
Maka Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sedekah itu sebagai amalan paling utama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena hanya dihususkan bagi orang yang mampu. Tapi Allah jadikan bulan Ramadan syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Ada orang muslim tidak bisa baca Quran. Nah ini parah ini. Kalau sampai tidak bisa baca Quran, ya kayaknya insya Allah tidak ada lah. Yang di sini ini fasih semua ini baca Quran. Insya Allah ya. Bisa dites. Jangan, tidak usah ya. Tidak usah dites. Ya kan sama-sama tahu lah. Kita ini kan kalau mengamalkan satu amalan yang imingnya itu cuma dunia akhirat janji, biasanya kurang termotivasi kecuali orang yang memang benar-benar mencari akhirat. Ya. Ternyata bacaan Quran kita ini membaca Quran, Pak, dengan tahsin yang benar, makhraj yang benar. Itu kita bukan sekedar pahala yang besar yang kita dapatkan, tapi kesehatan jantung. Ya, kesehatan jantung. Ada seorang dokter menulis disertasi dokternya itu masalah hubungan bacaan Quran dengan kesehatan jantung. Hubungan baca Quran dengan kesehatan jantung. Kesimpulannya apa? Inti yang disertasi dia itu, dia mengatakan bahwa dia menemukan dari penelitian dia, jantung itu sehat ada hubungan yang kuat dengan lidah. Jantung itu bisa sehat apabila lidah itu bergerak seluruhnya dari ujung sampai pangkalnya. Tepi, atas, bawah, ujung, pangkal. Ya. Kalau itu bisa gerak semuanya, maka jantung kita sehat. Tapi kalau sekedar ujungnya yang gerak, kurang. Jadi harus gerak semuanya, olahraga. Itu lidah. Dan itu ditemukan hanya pada baca Quran. Pada bahasa Arab. Orang yang nyebutnya pakai bahasa Arab. Berarti kalau gitu orang Arab sehat-sehat jantung? Enggak juga. Karena orang Arab kalau ngomong bahasa Arab enggak diperhatikan makhraj. Ya. Mereka yang penting ngomong aja, sama seperti bahasa lain. Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia enggak ada huruf yang ada di pangkal sini, ada. Huruf apa? Enggak ada kok. Itu huruf Arab. Qala, qaf. Kita orang Indonesia ka yang ada. Ka itu di mana makhraj? Bukan di pangkal. Nah, ada orang bilang mau ke mana? Mau ke sini. Ada? Bapak kapan datang? Ain ada di sana. Orang Indonesia enggak ada. Bako. Enggak ada. Apalagi bahasa Inggris itu di ujung lidah semua. Yang ada itu saat kita baca Quran. Gerak semua. Gerak semua lidah kita. Sehingga apa? Jantungnya sehat. Jantung itu sehat. Jadi kita yang malas belajar tahsin, ya, coba pertimbangkan kembali. Ya, keuntungan akhirat sama dunia dapat. Berapa juta kita harus bayar untuk menyehatkan jantung? Luar biasa. Itu tinggal kita datang ke tahsin, banyak tahsin yang gratis. Masya Allah. Ya, ketimbang kita ke rumah sakit dirawat, jantungnya tidak sehat. Kan lebih baik belajar tahsin. Sehat, pahala besar, bagus, enak. Dan kalau kita bagus tahsinnya juga itu salah satu nanti motivasi kita untuk semangat baca Quran di bulan Ramadan. Karena jemaah sekalian, kalau kita ini suara kita tidak bagus baca Quran, apalagi yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, ya, yang tebal ditipisin, tipis ditebalin, itu kita itu mendengar suara kita sendiri tidak enak. Kita ini mendengar suara kita sendiri tidak enak, apalagi orang lain. Nah, kalau kita sudah tidak senang dengar suara kita sendiri, itu ujungnya malas baca Quran, tidak enak. Ya, lari, jiwa kita itu lari. Kenapa? Tahsin tidak bagus. Tahsin tidak bagus. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kalau kita ini bisa baca Quran dengan tahsin yang bagus, ya minim baca Quran lah ukuran tahsin standar sudah. Jadi modal masuk bulan Ramadan siap bersaing. Jangan kita ini bersaingnya dengan tetangga yang malas baca Quran. Ya, saya akan saingi tetangga saya. Padahal dia tahu tetangganya malas baca Quran. Jangan itu yang disaingi. Itu terlalu rendah cita-citanya, Pak. Terlalu rendah. Ya, rendah. Kita itu
nantang orang yang hebat gitu, biar termotivasi. Hasan al-Basri itu kan kalau bangun tidur tengah malam, orang bangun jam 2 itu kan berat Pak, mau qiyamul lail. Berat. Tapi dia motivasi dirinya untuk bersaing bukan dengan tetangganya, dengan sahabat. Hasan al-Basri tabi'in. Dia mengatakan seperti ini, motivasi diri. Apakah sahabat Muhammad mengira akan mengalahkan saya dalam beramal? Tidak, akan saya saingi mereka. Jadi sahabat disaingi, bukan orang biasa. Sehingga bangkit jiwanya untuk qiyamul lail, ringan qiyamul lail tengah malam. Kenapa? Yang dia saingi orang hebat. Tapi kalau tetangga yang pemalas, tidak qiyamul lail, ya kita cukup 1 rakaat selesai. Kalah dia. Dia tidak qiyamul lail. Itu kan cita-cita yang rendah. Nah, kita yang di bulan Ramadan ini, itu pasang target yang tinggi. Jangan pasang target yang rendah. Terus siapa yang mau disaingi? Saingi Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Tapi kan bagus suaranya Ustaz. Bukan masalah bagusnya, ditulis oleh Allah 1 huruf. Ya, dicatat 1 huruf yang dicatat. Bukan siapa yang bagus suaranya. Bagus suara, vita suara itu bukan penilaian dalam pahala. Ya, itu plus dalam pendengaran saja. Tapi untuk pahala 1 huruf dengan makhraj yang benar. Semua kita bisa belajar tahsin dengan benar. Pita suara itu pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau pita suara kita memang sudah kayak bambu belah. Itu mau belajar kemana tetap aja suara kita seperti itu. Tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau tahsin bisa. Kalau tahsin bisa. Maka kita bersaing. Kita mengatakan saya tidak bisa. Karena saya tidak hafal Quran 30 juz. Nah, ini kesalahpahaman di dalam memahami hadis Nabi. Kita kan sering mendengar hadis seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan minal Quran atau min kitabillah." Siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Qur'an dapat berapa kebaikan? 10, Masya Allah. Sudah hafal. Ya. Itu modal kan? Cuman kenapa kita ini malas baca Quran di bulan Ramadan? Mungkin di awal kita masih semangat. Tapi terkadang gugur di tengah jalan. Kalau perang sama orang kafir itu ada namanya istimata. Perang sama orang kafir itu ada namanya istimata. Istimata itu apa? Kita minta mati di medan tempur saat perang. Itu dibolehkan, dianjurkan. Matinya mati syahid. Tapi kalau kita perang sama jin, sama setan, tidak boleh kalah. Ya, tidak ada orang yang syahid mati karena dibunuh setan. Itu namanya masuk neraka, bukan masuk surga. Jadi kata ulama kita, musuh kita ini kan ada 2. Ada jin, ada manusia. Kalau perang kita sama orang kafir, ada anjuran untuk mati di medan perang. Namanya syahid. Nanti masuk surga. Yang kedua, perang sama jin. Ini tidak boleh kalah. Kalau kalah kita perang sama jin, itu matinya bukan masuk surga, masuk neraka. Jadi kita tidak boleh gugur di medan tempur bersama jin, harus jadi pemenang. Wajib jadi pemenang. Nah, bagaimana kita ini bisa semangat baca Quran terus sampai akhir Ramadan? Banyak di kalangan kita ini kan memahaminya gini, bahwa baca Quran itu 1 harus khatam. Ya, harus khatam. Nah, kalau surat khatam ini orang sudah melihatnya berat. Khatam, kapan khatam? Ya, ini sudah 5 hari masih Al-Baqarah baru 2 lembar. Kalau khatam hitungannya gimana? Itu penyebab pertama. Orang kalau sudah salah memahami dalil, itu menjadi batu besar untuk melaju di dalam beramal. Makanya kata Nabi, saddidu wa qarib. Kalian sebelum beramal, luruskan dulu pemahaman terhadap dalil. Supaya apa? Supaya mudah beramal. Jadi baca Quran itu Pak, tidak ada dalilnya dihitung per khatam. Itu tidak ada. Memang Nabi menganjurkan, ada contohnya. Khatam, baca urut khatam. Karena Nabi setiap bulan Ramadan sama Jibril mudarasah. Ya, khatam Nabi. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah menjadi syarat harus khatam? Pertanyaannya, tidak. Ya, tidak. Banyak kaum muslimin saudara kita itu menjadi penghambat, kemudian dia malas pada akhirnya baca Quran karena yang ada di benak dia itu harus khatam. Harus khatam 30 juz. Sementara tidak semua kaum muslimin itu lancar baca Quran. Tidak semuanya lancar baca Quran. Iya kan?
Kecuali bapak-bapak lancar, iya. Bapak di sana enggak. Banyak bapak-bapak di sana enggak lancar baca Quran. Mungkin juz 1, juz 2 dia lancar. Ada juz-juz tertentu dia enggak lancar. Susah baca, terbata-bata. Ya, atau surah-surah tertentu dia terbata-bata baca. Nah, biasanya orang itu kalau dia baca Quran, kemudian dia lancar bacanya, senang dia. Lanjut terus baca. Tapi kalau sudah ketemu surat, Pak, surat dia jarang baca, terbata-bata, di situ itu setannya besar. Akhirnya apa? Malas. Apa sih bacaannya ini kok kayak gitu? Tak tok tak. Enggak jelas apa bacaannya. Terbata-bata. Akhirnya malas. Aduh, kok suara saya ini enggak enak, kok enggak lancar saya baca kok. Tutup aja, nantilah habis asar dilanjut. Habis asar dibuka, ketemu lagi surah itu, ditutup lagi. Akhirnya apa? Ya gimana ya? Apa saya loncatin? Tapi kan harus khatam. Nanti ketinggalan, enggak khatam ini. Ini khatam ini ketinggalan satu surat. Masih punya utang. Satu surat. Padahal kita ini di kancah perlombaan. Di kancah perlombaan itu kita menggunakan segala cara selama cara itu tidak dilarang dalam perlombaan. Iya enggak? Jangan nonton. Dalam perlombaan gunakan segala cara bagaimana jadi pemenang nomor 1 selama cara yang kita gunakan tidak terlarang di dalam syarat perlombaan. Sama dengan baca Quran ini. Kita harus cari cara. Ini masalahnya balapan. Kalau bapak itu baca surat itu terus, ngatok enggak jelas. Itu hurufnya apa? Mentok di situ terus. Orang sudah melaju, banyak sudah huruf. Bapak muter-muter di situ terus. Itu kan nanti ketinggalan. Orang sudah sampai ke sana, bapak masih cabut duri di kaki, belum bisa melangkah. Di situ ini repotnya di situ. Kenapa? Salah faham masalahnya. Masalah hadis. Jadi tidak harus khatam. Nah, banyak orang kalau sudah ketemu itu akhirnya malas, sama sekali sudah tidak baca Quran. Mau baca ya apa adanya saja, ala kadarnya. Tidak semangat lagi. Karena sudah katanya sudah batal wudunya dia. Ya. Udah menyerah dah. Sudah pesimis. Kalau gini tidak jadi pemenang, kalau udahlah. Biarin Haramain semua masuk surga. Kita belakangan tidak tahu seperti apa nasib. Dulu ada bapak-bapak katanya jarang dia khatam Quran. Ya, khatam Quran itu jarang. Kalau ada ya dia paksa-paksa, tapi jarang. Akhirnya saya tanya, gimana caranya baca? Ya, seperti yang lain. Anda bilang tidak harus urut. Bapak itu kalau baca juz 30 kali. Sama enggak dengan orang yang baca urut 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada si A itu baca Quran dia urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Khatam sekali 30 juz. Ada si B, dia tidak lancar semua baca surah ini. Dia lancarnya juz 30 karena mungkin surah sering dengar atau sering dibaca atau sering hafal. Juz 30. Dia lancar di situ. Ini kita lagi berlomba, Pak. Ya. Lagi berlomba. Tidak jadi syarat ini semua juz-juz ini harus dibaca. Yang dihitung oleh Allah per huruf. Si B ini dia ulang setiap kali khatam satu juz 30, diulang lagi dari Amma sampai Anas, sampai 30 kali. Pertanyaannya, sama enggak pahalanya? Kenapa sama? 30 juz juga, cuma beda juznya. Juz itu saja. Kan yang penting menang. Kan tidak dilarang kan? Kecuali dilarang, kita curang namanya. Ini tidak dilarang masalahnya. Tidak dilarang, tidak harus urut, Pak. Ini bagi kita yang tidak lancar baca Quran, supaya semangat bersaing dengan Imam Haramain. Oh, kalau gini bisa saya bersaing sama Imam Haramain. Kalau cuman itu, kan banyak orang. Ya sama, selesai. Apalagi sampai 50 kali, wow, mantap sudah. Berapa kali khatam? 10 kali. Saya tidak khatam-khatam. Saya juz 30, saya ulang 60 kali, gimana tidak khatam? Berarti 2 kali khatam. Kan Al-Quran cuma 30 juz. 60 kali saya khatam juz 30, berarti 2 kali khatam. Yasin
Tidak ada masalah. Bapak misalkan tidak lancar di juz 30-nya, Yasin aja lancar, itu aja di bolak-balik terus. Allah itu kan ngitung bukan ujuznya Pak masalahnya. Huruf. Misalkan Bapak ini baca Al-Qur'an ya, dari habis subuh sampai jam 9. Urut dia baca. Bapak yang satunya baca Yasin aja. Dari habis subuh sampai jam 9 juga, itu diulang-ulang terus. Sama enggak pahalanya? Sama. Siapa yang bilang tidak sama? Sama, tidak ada syaratnya harus beda surat. Jadi kalau kita ini, mungkin ada orang mengatakan gini, ini kan kita cari alasan ya, ingin menjawab alasan orang-orang yang mengatakan, oh saya tidak bisa ini sedikit baca Qur'annya karena sibuk bekerja. Nah kamu sibuk bekerja, terus gimana cara bawa mushaf? Baca Quran harus bawa mushaf. Hafalan, Bapak hafal tidak Al-Fatihah? Hafal. Terus Bapak sambil kerja, apa kerjanya Bapak? Kalau di kantor itu apa kerja? Hah? Nulis-nulis saja kan? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Selesai. Bapak saya naik mobil ini jalan ke kantor aja berapa jam? Gimana mau baca Quran? Bapak sambil macet, alhamdulillah, ketimbang ngomel-ngomel apa sih ini? Macet-macet. Mana ada gubernur presiden menyalahin orang? Lebih baik baca Quran. Sambil nunggu yang macet baca Quran. Orang di rumahnya, di dalam kamarnya yang tidak ada kerjaan baca Quran, Bapak di dalam mobil baca Quran. Sama. Ya. Sama. Bapak cuma hafal trikul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, atau qul yang keempat qul ya ayyuhal kafirun. Tambah. Diulang-ulang itu sampai 5 jam. Dengan orang yang baca Quran 5 jam. Sama. Bapak ini setuju tidak dengan metode ini? Setuju kan? Ini bagi kita yang tidak lancar baca. Ya. Tapi bagi mereka yang hafid, yang lancar baca, mereka menikmati urut, Pak. Karena terkadang surah itu diulang-ulang terus membosankan juga. Kalau itu aja. Cuman ini kan modal bagi Bapak yang tidak lancar. Tapi kalau mereka yang hafal Quran atau lancar baca Quran, malas terkadang. Karena segala sesuatu yang diulang-ulang itu terus, itu membosankan. Itu membosankan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, nih kita keluar sedikit ke tema, dari tema. Kata Ibnu Qayyim, sekali-kali pisah sama istri. Ya, seminggu ditinggal dulu sebulan. Supaya apa? Tidak bosan lihat istri. Sama, istri juga bosan lihat suaminya kalau dia terus itu. Itu tabiat manusia masalahnya, itu tabiat manusia. Bapak tahu lah itu semuanya. Tidak usah pura-pura ketawa, Pak. Sama, merasakan. Saya, Bapak itu merasa. Karena kita ini manusia. Di antara sifat kesempurnaan manusia itu bosan. Kathratul misas tufqidul ihsas. Kata orang Arab. Kathratul misas tufqidul ihsas. Keseringan berinteraksi menghilangkan kelezatan. Bapak sering makan ayam tiap hari. Lama-lama bosan ayam, kepingin makan tempe. Iya enggak? Iya. Begitu juga Al-Quran itu. Kalau itu saja dibaca Yasin terus sampai 5 jam, sampai 30 hari di rumah. Masya Allah itu ajaib bin ajaib kalau sampai ada yang semangat. Cuman yang sekali lagi modal bagi yang ketimbang kita tidak baca. Ya itu aja, itu yang kita punya Yasin. Sambil baca gitu kan, sambil jalan. Baca aja apa yang surah yang kita hafal itu dibaca. Ibu-ibu yang mengatakan sibuk ngurus apa, mempersiapkan iftar kalau sudah mau menjelang maghrib, setelah itu nanti cuci piring lagi. Ibu sambil masak sambil ngaji, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma, sambil nyuci piring. Jadi kita baca Quran harus ambil mukna, duduk di atas sejadah, kemudian dia di dalam kamar, kemudian tidak berisik, baca khusyuk. Kalau seperti itu Pak, tidak ada waktu. Baca Quran tidak ada. Tapi kalau kita baca Quran, semuanya tidak ada aktivitas yang bisa menghalangi seorang baca Quran. Jadi ringan sebenarnya. Baca Quran itu ringan. Maka benar kalau Allah tidak menerima alasan bagi orang yang beralasan sibuk, sakit, atau aktivitas yang lain. Sibuk tidak ada waktu. Quran itu tidak butuh waktu. Selama kamu hidup, dia bisa dibaca. Yang penting kamu jaga, tidak tidur.
Kalau tidur tidak bisa baca. Ya. Jadi seseorang berat untuk baca Quran karena salah memahami hadis. Itu kebanyakan. Dan alhamdulillah dulu ada jamaah ketika dia mendengar ternyata Anda harus urut. Dia bilang seperti ini. Pokoknya hari ini saya khatam sampai 2 kali Ustaz. Kok bisa? Iya juz 30 itu lancar saya. Saya khatamin 60 kali, dua kali khatam. Masya Allah. Sebelumnya saya tidak tahu katanya. Dikirain urut. Nah kan siap bersaing dia. Yang dihitung oleh Allah hurufnya masalahnya. Bukan surah tertentu harus urut, enggak. Nah sekali lagi ini bagi yang tidak lancar baca Quran. Bagi yang tidak lancar baca Quran. Bagi yang lancar ya menikmati pergantian surah ke surah, juz ke juz. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jam berapa ini waktunya? Habis waktunya? Masih berapa menit? Masya Allah, kuat banget kalian ini. Ya, saya waktu subuh ini kan waktu ngantuk-ngantuk, karena lagi habis makan sahur. Ya, hujan-hujan itu enak tidur. Ya, enak tidur ini. Masya Allah, ini kuat banget. Nggak ngantuk? Hah? Yakin? Baik. Yang kedua, supaya kita ini semangat baca Quran. Nah, kalau ini sebenarnya sifatnya umum, ya. Jadi kita selalu menganggap bahwa kematian itu sebentar lagi. Kita tidak lama hidup di dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita di dalam surah Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad." Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan amalan apa yang sudah dia persiapkan untuk esok hari. Esok hari yang dimaksud oleh seluruh para ulama, kata ulama, itu adalah hari kiamat. Kenapa disebutkan oleh Allah besok? Kenapa disebutkan besok? Karena setelah hari ini ya besok. Besok itu waktu paling cepat. Jadi kita dipesankan di dalam Al-Quran untuk menatap kematian atau hari kiamat itu besok terjadi. Besok terjadi. Bukan lama. Bukan masih lama, besok terjadi. Jadi waktunya dekat. Kita ini mati besok. Dipasang terus seperti itu. Jadi Allah selalu menasihati kita, memberikan informasi untuk apa? Cara memandang akhirat, hari kiamat itu. Jangan dipandang masih lama. Tapi pandang dia sudah dekat esok hari. Sampai Allah sebutkan esok. Ghadan itu dalam bahasa Arab maknanya besok. Maknanya besok. Kenapa? Karena kalau seseorang itu memandang besok, sudah dekat dia wafat, meninggal dunia, maka dia akan berpikir kesempatan dia baca Quran tidak lama lagi. Kalau seseorang memandang kesempatan dia sudah tidak lama lagi, maka dia tidak akan bersantai-santai. Contoh sederhana, Pak. Contoh sederhana. Kita mau melaksanakan umrah. Pergilah kita ke bandara. Ya. Diumumkan masih tinggal 6 jam keberangkatan. Kita akan santai. Tapi kalau sudah diumumkan 5 menit lagi akan berangkat. Ya. Akan terbang pesawat. Pasti semua itu akan persiapan. Tidak ada waktu disia-siakan. Kenapa? Karena menganggap waktunya sudah dekat. Tapi kalau masih menganggap kematian itu masih lama, orang bersantai-santai, kan masih ada hari esok. Esok kelewatan, ada hari esoknya lagi, masih lama. Makanya fitrah manusia itu tidak bisa diakalin. Kita ini kenapa kebanyakan yang hadir saat kajian? Siapa yang lebih banyak? Orang muda apa orang tua? Orang tua. Pertanyaan saya, kenapa bapak-bapak ini mau ngaji? Apakah bapak serajin ini waktu masih muda? Nah, ini qadha ya. Diqadha jadi ya. Malasnya waktu muda diqadha waktu usia tua. Alhamdulillah masih bisa diqadha, Pak. Kalau tidak bisa diqadha, bapak dicabut nyawanya masih muda. Tidak bisa diqadha itu. Pertanyaannya kenapa rajin sekarang waktu muda malas? Kenapa? Karena itu tadi, orang yang sudah tua itu, Pak,
itu memandang mati sebentar lagi. Sekalipun kita bilang sama orang tua, Pak, namanya kematian di tangan Allah, rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Tapi tetap kalau dia melihat, umur saya sudah 70 tahun. Tidak bisa jadi bapak itu masih lama. Tetap dia tidak percaya. Sekalipun dia tahu rahasia Allah. Dia melihat umur. Saya sudah bau tanah katanya. Sekalipun kematian rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Bisa jadi saya mungkin masih ini, tapi tetap dia patokannya umur dia. Saya ini sudah 70 tahun. Fitrah dia untuk menggerakkan dia, kaki dia berangkat ke masjid. Datang. Untuk sholat rajin. Lah anak muda, pada kemana? Kemana anak muda? Tidur. Jarang ke masjid. Jarang ikut kajian. Jarang itu Pak. Antum Bapak cek aja. Masjid di mana-mana. Sop pertama itu pasti dipenuhi sama siapa? Orang tua. Lebih banyak lagi yang sudah beruban. Itu banyak ada sop pertama. Waktu itikaf juga sama. Yang paling sabar itikaf itu orang tua. Anak muda itu kalaupun itikaf banyak mainnya. Banyak tidurnya, banyak bermain, canda. Ini apa yang membuat mereka itu tidak semangat? Karena mereka masih memandang umurnya itu masih muda. Masih lama dia untuk mati. Sehingga bagi dia itu tetap mengatakan, sekalipun dia mengatakan bahwa kematian ada di tangan Allah, tetap dia memandang umur saya masih muda. Saya belum menikah, belum punya ini, belum punya ini. Seakan-akan dia itu ditunggu sama Allah. Ya, habis nikah, habis punya ini semua baru dicabut nyawanya. Tidak. Tapi seperti itulah faktanya. Orang kalau sudah memandang akhirat itu jauh, maka dia bersantai-santai. Karena katanya peluangnya masih lama. Tapi kalau orang tua itu memandang kematian sebentar lagi. Saya yakin semua bapak-bapak yang hadir ini, yang sudah tua ini, cara berpikirnya seperti itu. Ya ini sudah akhir, mau nyari apa lagi sih di dunia ini? Apa sih mau dicari? Nggak ada lagi. Ya, angan-angan kita di waktu muda kepingin jadi miliarder, kepingin ini ternyata juga tidak tercapai. Udahlah, pasrah aja lah, udah husnul khatimah, ayo. Mumpung masih ada sisa umur, dimaksimalkan. Udah, angan-angannya sudah lewat semua, Pak. Kalau masih muda masih, wah kita belum tahu kan mau jadi apa besok, tahu. Semua angan-angan panjang. Tapi orang yang sudah tua, udah tidak ada lagi. Angan-angannya sudah terputus, mati semuanya. Makanya orang yang kalau kita masuk ke masjid, ya rata-rata itu orang tua semua. Subhanallah. Karena cara pandangnya dengan kematian sudah dekat. Sehingga termotivasi dia untuk beramal. Termotivasi untuk beramal. Pernah bapak-bapak itu mendapatkan masjid isinya anak muda? Hah? Ada enggak? Pernah melihat? Ada masjid anak muda semua? Banyak. Hah? Ada di pesantren. Kenapa di pesantren ada? Karena tidak ada pesantren orang tua. Pesantren anak-anak semua, Pak. Kalau Bapak daftar itu, mungkin gurunya mikir 1000 kali mau di rumah Bapak. Ada pesantren itu ada target. Harus hafal ini, harus paham ini. Sementara ini sudah tua, umur 70 tahun. Suruh ngapalin dah hafal, suruh pelajari. Nah, paling enak itu kan ngajar orang tua. Tidak ada beban. Iya. Enaknya itu Pak orang tua itu kalau diajar. Makanya orang sekarang tuh pada dai seneng kalau katanya yang hadir orang-orang tua. Kalau dia anak TPA, anak TK itu kayak gimana gitu. Satu orang tua itu Pak, kalau orang tua diajar. Satu ya. Dia itu khusyuk Pak, suruh diem. Rapi kalau orang tua. Anak-anak suruh diem Pak, minta ampun. Makanya harus orang yang kuat kesabaran yang ngajar anak-anak itu. Kalau bapak-bapak orang tua, kita mulai diem semua. Diem khusyuk. Tapi di balik kehusukannya itu menyakitkan. Ditanya yang tadi disampaikan tidak paham, tidak nyontok. Karena saraf kabelnya sudah putus. Sudah putus Pak, tidak ingat. Memori itu sudah tidak kuat. Anak itu, nah kalau anak kecil sekalipun main-main, di balik main mereka itu kuat ingatannya. Itu anak kecil Pak. Itu kelebihan anak kecil. Ya, susah diatur,
cepat nangkapnya. Ingat, kalau bapaknya cepat paham, cepat lupa. Makanya keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, keadilan Allah, orang kalau masih muda dikasih kemampuan ingatan itu luar biasa. Seiring dengan perjalanan umur itu akan berkurang, yang naik itu daya tangkap dan memahami. Daya tangkap dan memahami. Makanya bapak-bapak senang kalau diajari sesuatu yang sifatnya memahami, mudah. Kalau anak kecil susah. Ya, kita mau bahas masalah hari kiamat, hari ini, itu tidak paham mereka. Jadi mereka itu harus suruh ngafal aja dulu. Ngafal. Ngafalin. Bapak kebalikan suruh ngafal, buyar. Tidak ada target yang tercapai. Kalau sudah usia tua. Tapi memahami, senang bapak-bapak. Karena memang itu sudah usianya, usia memahami. Nah kemudian perbedaannya lagi. Enaknya itu ngajar orang besar, orang dewasa. Itu kalau kita butuh sesuatu. Itu donasi. Bapak-bapak bisa bantu, ya, bapak-bapak jamaah sekalian, kita ini butuh donasi ngumpulin ini, itu cepat, Pak. Anak kecil disuruh kayak gitu gimana? Adik-adik sekalian, kita ini butuh dana 100 juta. Jadi tolong adik-adik, ya, kasihlah kontribusi sebesar. Kata dia, jawabnya apa? Saya buat beli jajan aja kurang. Mikir jajan, dah. Makanya hitung-hitungannya para ulama dulu, ya, ulama kita itu dulu ngajar lebih senang ngajar anak kecil daripada orang tua seperti bapak-bapak ini. Kenapa? Hitung-hitungannya bukan hitungan dunia, hitungan akhirat. Kata mereka, kalau kami ini mengajar anak kecil, itu kemudian ilmu yang sampai kepada mereka saat kami wafat, mereka lah yang melanjutkan. Mereka misalkan wafat, muridnya ini karena anak kecil yang diajar, apalagi diajar Quran Al-Fatihah itu, Pak. Masya Allah, ya. Orang yang borong pahala jariah di bulan Ramadan itu orang yang mengajarkan orang lain Al-Fatihah. Coba. Berapa kali dia sholat itu dalam sehari? Siapa guru dia yang mengajarkan dia bisa Al-Fatihah, itu akan ngalir terus. Itu akan ngalir terus. Makanya kalau gurunya meninggal, dia masih lama hidup. Sehingga apa? Katanya mengalir terus ilmu yang diajarkan. Tapi kalau orang tua yang kita ajar katanya, apalagi muridnya, orang-orang tua lebih tua daripada yang menyampaikan dari gurunya. Ini kan guru itu secara tidak langsung ingin dia. Ilmu yang dia sampaikan, saat dia wafat ada yang meneruskan. Lainnya murid yang diajar lebih tua dari dia. Dia belum wafat, muridnya mati duluan. Guru sudah wafat, dia belum wafat, murid sudah pada berguguran. Dia cari lagi murid yang lain, yang sama umurnya, juga sudah tua. Begitu diajar sama, meninggal duluan. Sehingga apa? Capek. Begitu dia meninggal, tidak ada murid yang melanjutkan apa ilmu dia. Sehingga tidak mengalir jadi amal jariah. Nah ini motivasi bagi pengajar anak kecil. Motivasi bagi pengajar anak kecil. Abu Abdurrahman As-Sulami, ulama tabi'in di Madinah. Dia mengatakan, saya mendengar hadis dari Utsman bin Affan. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Itu dia yang meriwayatkan itu hadis itu. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, begitu saya mendengar bahwa Nabi pernah menyampaikan sebaik-baik kalian orang belajar Quran dan mengajarkannya, maka beliau bertekad bulat untuk ngajarin anak kecil. Beliau itu tidak bosan ngajar anak kecil, ya, anak-anak TK itu sampai hafal Quran selama 70 tahun. 70 tahun Pak ngajar anak kecil. Itu tidak gampang. Orang itu paling sabar, sudah dianggap sabar. 3 tahun ngajar anak kecil sudah sabar. Makanya jarang ustaz besar itu ngajar TK itu jarang. Jadi yang lebih hebat sebenarnya bukan ustaz besar itu, tapi pengajar TK. Itu kesabarannya luar biasa. Saya kalau orang yang usaha besar itu yang diajar orang-orang tua. Itu enak suruh diam, suruh duduk, jangan rame, khusyuk dengan. Coba dia suruh ini ngajar anak TK. Kalau enggak tekanan batin dia. Ya. Mana pernah kita mendapatkan ada seorang profesor ngajar anak TK? Di mana ngajarnya dia? Di kampus, Pak.
Kampus itu paling enak Pak ngajar. Jadi dosen paling enak, enggak berat. Ya. Mereka tinggal ngasih tugas, presentasi, cuma dengar, diam. Ya, ayo. Baca. Kau besok presentasi. Yuk tanya jawab. Udah diskusi selesai keluar. Enggak ada beban. Enak. Coba suruh terjun dia ke bawah. Anak TK suruh diajar. Kalau enggak kabur dia. Kabur. Maka jangan dianggap remeh. Orang ngajar anak kecil jangan dianggap remeh. Kalau dalam agama itu khairukum man ta'alla. Itulah orang. Kalau Nabi itu melihat guru yang paling hebat itu adalah pengajar anak kecil. Bukan orang yang jadi dosen, bukan orang yang jadi mengajar orang tua, bukan. Tapi mereka itu tingkat kesabarannya tinggi luar biasa. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kembali kita cara memandang kematian atau akhirat itu jangan dipandang masih jauh. Kenapa? Karena itu akan memotivasi membuat kita memberi peluang untuk bermalas-malasan untuk baca Quran. Jadi pandanglah bahwa kiamat itu besok atau mati kita besok, kematian kita. Tidak lama kita hidup di dunia. Nabi SAW di satu hadis diriwayatkan, beliau mengatakan 2 rakaat solat yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, dia melaksanakan 2 rakaat itu tidak terlalu khusyuk, tidak terlalu ikhlas, ya, itu membuat orang yang sudah wafat itu iri. Ya, jadi orang wafat itu kata Nabi iri melihat seorang hamba yang masih hidup, itu dia bisa melaksanakan sholat 2 rakaat sekalipun tidak terlalu khusyuk. Bagaimana dengan orang yang khusyuk sholat? Lebih iri lagi. Kenapa? Karena mereka tidak punya kesempatan lagi untuk mati. Ya. Nah, jangan sampai kita yang sedih nanti di dalam kubur. Nah, kita sudah ada masuk di bulan Ramadan, tentunya ini bulan yang penuh harapan, perbesar harapan, perbanyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Quran, jamaah sekalian, tidak ada kata untuk kalah atau sedikit pahala bacaan Qurannya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang kita ini bisa bersaing semuanya. Cuman satu yang tidak punya modal. Siapa itu? Yaitu seorang muslim tidak bisa baca Quran, tidak punya hafalan Quran sama sekali. Nah, ini rugi masuk bulan Ramadan. Apa yang mau diulang-ulang? Tidak ada Quran yang dia hafal, Al-Fatihah tidak hafal, kemudian baca Quran tidak bisa baca. Sampai ada di Timur Tengah itu ada orang tidak bisa baca Quran, tidak punya hafalan. Saking kepinginnya dia ingin mendapatkan bacaan Quran, dia baca itu Quran Pak khatam. Cuman bacanya apa? La ilaha illallah saja semuanya, mulai dari Al-Fatihah sampai Anas. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai khatam. Perit. Tidak bisa baca Quran. Tapi dia kepingin mendapatkan pahala bacaan Quran di bulan Ramadan. Lah kita ini sudah dikasih oleh Allah kemampuan baca Quran. Kemudian tidak punya alasan untuk tidak punya bacaan pahala bacaan Quran di bulan Ramadan. Jadi kalau kita terasa berat sulit membaca Quran di bulan Ramadan, semoga ini menjadi jawaban bagi kita semua, memberi kita semangat sambil jalan, sambil kerja, sambil masak, mempersiapkan takjil, sahur, itu sambil baca Quran. Sehingga waktunya tidak banyak terbuang dan kita ini bisa bersaing dengan orang yang paling hafidz di dunia ini, hafal Quran. Karena sama mereka itu. Ya, untuk membaca Quran sama itu, mengambil waktunya itu sama. Orang hafidz sama orang tidak hafidz selama dia baca Quran sama, menyebut hurufnya itu. Tidak mungkin orang hafidz itu sekali baca satu huruf langsung 50 huruf. Tidak mungkin. Tetap satu-satu dibaca hurufnya satu-satu. Kita juga sama. Waktu kita sama, kesempatan kita sama, cara baca Qurannya mungkin berbeda. Tapi cara penilaiannya setiap satu huruf. Mungkin hanya itu jamaah sekalian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Karena ini juga Ramadan, ya, puasa, bapak-bapak juga mungkin ngantuk, ya. Kemudian mau minum juga tidak boleh minum. Ya, kalau di luar Ramadan kayak enak sambil minum, sambil snack. Kalau ini tidak bisa. Ya. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Ya. Ingat ada adab majelis ilmu apa kemarin? Jangan banyak bertanya ya. Itu adab di. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Nah, baik, mana lebih afdal seorang itu istighfar atau baca Quran? Ya. Jadi kata ulama rahimahullah, di bulan Ramadan itu dikenal dengan syahrul Quran. Di tempat-tempat tertentu afdalnya zikir. Habis sholat ya kita zikir. Waktu pagi kita zikir, waktu sore kita zikir. Selesai zikir di hari-hari yang mutlak itu afdalnya baca Quran. Ya, bukan zikir. Afdalnya baca Quran bukan zikir. Di waktu di mana di situ ada zikir khusus, itu lebih afdal zikir. Habis sholat, salam, istighfar seperti biasa. Selesai zikir sholat, zikir pagi, zikir sore selesai. Sisa waktu kita penuhi dengan bacaan Quran. Itu lebih afdal seperti itu. Jangan diisi zikir. Ya zikir ada pahalanya. Tapi lebih banyak pahalanya kalau kita baca Quran. Karena Nabi SAW selalu baca Quran di bulan Ramadan, ditingkatkan ya semangatnya oleh Rasulullah. Baca Quran di bulan Ramadan. Seperti itu, Allahu a'lam. Ada yang lain? Silakan, Pak. Yang kamu tanyakan kan, kalau orang itu belum bisa baca Al-Quran, tapi dia bacanya dengan huruf Latin itu kan? Dengan huruf Latin? Latin ya. Biasanya kan ada huruf Arabnya, terus Latinnya terjemahannya. Oh, Masya Allah. Iya, pertanyaannya sekarang, ini orang tidak bisa baca Quran, Pak. Dia bisa baca Latin, tidak bisa baca Arab. Pertanyaannya sekarang, itu yang dinilai huruf yang dibaca, apa lafaz yang keluar? Lafaznya. Makanya ulama gini mengatakan, mana lebih afdal seseorang baca Quran pakai mushaf atau pakai hafalan? Kalau dibandingkan ini, lebih afdal pakai mushaf. Kenapa? Satu, orang yang baca Quran dengan mushaf, pahalanya bisa double. Satu, lafaz. Yang kedua, saat melihat huruf Arab itu, huruf Quran, dia dapat pahala. Nah, ini disinilah kekurangannya orang yang membaca Quran pakai Latin. Dia dapat pahala lewat lisan, tapi huruf enggak, karena bukan huruf Arab, bukan huruf Quran. Ya. Yang kedua, kata ulama, karena sehebat apapun hafalan seorang itu, hafal Qurannya, sehebat apapun, tetap lebih afdal itu baca lewat pakai mushaf. Kenapa? Ada istilah ulama al-hifdhu khawan. Hafalan itu terkadang pengkhianat. Kita baca lancar ternyata lewat 2 ayat. Ya. Bahkan dulu pernah ada seorang imam sholat tarawih, orang Somal saat itu. Saya tepatan lagi di Sudan. Tepatan saya lagi jadi makmum. Itu dia loncat ke lembaran yang ketiga. Loncat dia. Oh, itu habis salam langsung jamaah semua. Karena orang Timur Tengah seperti itu. Kalau imam salah langsung digeruduk semuanya. Ya. Loncat dia. Padahal lancar hafalannya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Kenapa hafalan itu sekali sehebat apapun seorang kekuatan hafalannya, afdalnya pakai mushaf. Kenapa? Karena terkadang kita merasa lancar ternyata lewat 2 ayat, salah ujung ayat, ya akhir ayat itu salah terkadang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita bilang wa huwa bi kulli syai'in alim. Banyak. Tapi kalau baca mushaf enggak. Jadi kalau baca Latin enggak ada masalah. Cuman kekurangannya dia mendapat pahala lewat melihat huruf Arabnya, karena yang dia lihat huruf Latin, bukan huruf Al-Quran. Tapi lafadznya, lafadz Al-Quran dia dapat pahala. Sama. Allahu a'lam. Udah Pak ya? Iya, jangan. Kalau sudah tidak ada, bilang tidak ada Pak. Dan tidak ditunggu tuh. Iya, betul. Masih ada. Satu ya terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tanya, Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran itu, misalnya kalau pakai celana pendek itu boleh enggak? Pertama. Yang kedua, kalau jadi imam itu pas yang baca ayatnya itu harus berurutan atau bagaimana? Berurutan. Urutnya apa? Ayatnya berurutan apa surah? Surat. Oh iya, kalau ayat enggak Pak, enggak boleh. Iya. Udah. Baik, baca Quran pakai celana pendek. Kalau kita bicara hukum, boleh-boleh saja. Secara hukum ya.
boleh-boleh saja. Selama tidak telanjang. Kalau telanjang makruh kata ulama, karena kita lagi zikir, makruh hukumnya. Ya, kecuali zikir-zikir tertentu ada boleh dalam keadaan telanjang. Ya, zikir-zikir tertentu. Apa zikir boleh dibaca saat kita telanjang? Ayo Bapak-bapak. Ada enggak? Zikir apa Ustaz? Zikir apa itu boleh? Ada ketemu kan? Hah? Enggak dibaca saat telanjang. Posisi telanjang. Nah, hukum. Paham? Ya. Ya, boleh. Atau saat kita lagi mandi junub, boleh baca basmalah dalam keadaan posisi telanjang karena kita mau wudu. Kalau dia mandi junubnya sunnah. Kalau sesuai sunnah Nabi SAW. Jadi secara hukum boleh-boleh saja, tapi secara adab tidak beradab. Ya, secara adab tidak beradab. Ulama kita itu dulu, apalagi datang bulan Ramadan, mereka itu masya Allah pakai pakaian yang bagus ya, pakai minyak wangi kalau ini. Kalau qiyamul lail mandi mereka supaya apa maksimal sholat qiyamul lail. Jangan pakai baju yang bau keringat Pak, sholat malam. Nanti kita tidak betah sholat. Ya, jangankan malaikat tidak kabur, kita sendiri tuh pakai baju kita sendiri, ya itu tidak betah. Makanya kalau cara supaya betah sholat qiyamul lail ya atau baca Quran itu rumahnya itu ruangannya dibakarin apa itu ud itu ya, kayu gaharu itu Pak. Seperti di zaman Nabi itu seperti itu mereka para sahabat bakarin supaya wangi aroma ruangannya bukan bau debu. Kemudian pakai pakaian yang bersih, mandi sebelum itu enak betah. Jangan habis kerja masih keringatan baca Quran nanti tidak betah. Kepingin apa? Kepingin cepat selesai. Jadi secara adab tidak beradab, secara hukum boleh-boleh saja. Kemudian terkait dengan imam membaca Quran tidak sesuai urutan surah, apa hukumnya? Nah, kalau tidak sesuai urutan ayat batal. Kalau ayat tidak urut ya. Ihdinas siratal mustaqim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu batal. Kalau itu tauqifiyah kata ulama. Kalau urutan ayat tauqifi memang dari Allah. Kalau surah ijtihad para sahabat. Ijtihad para sahabat. Jadi boleh seseorang itu tidak membaca urut. Misalkan rakaat pertama dia baca An-Nas, rakaat kedua dia baca Al-Kafirun, tidak ada masalah. Tapi di mazhab Malikiyah, sebagian mazhab di antaranya Malikiyah, mereka itu mensyaratkan harus urut. Jadi mereka menganggap tidak sempurna sholatnya apabila tidak urut. Jadi kalau mau baca Al-Kafirun di rakaat pertama, rakaat kedua apa surah setelah Al-Kafirun. Jangan ngambil surah yang sebelum Al-Kafirun. Tapi yang rajih itu enggak. Semuanya boleh. Mau rakaat pertama, rakaat kedua, surah ini surah itu boleh. Selama yang tidak yang berurutan itu, ayatnya berurutan, surahnya enggak berurutan enggak ada masalah. Ya karena Nabi semua sudah pernah mencontohkan. Allahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya Pak ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.